Selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama marilah kita ucapkan dan panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini saya dapat melakukan presentasi walaupun dalam video virtual ini kita tetap bisa melakukan presentasi. Yang saya hormati Ibu Dr. Sri Wahyuni S.Com M.Com, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian, perkenalkan saya Nyidarinti Opusunggu dari PBSI B 2025. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai Microsoft Word 2013. Nah, di sini ada identitas saya. Bisa dilihat, saya hobinya menulis, makanan favorit, minuman, alamat, dan moto dalam hidup saya. Oke, langsung kita masuk ke dalam pengenalan Microsoft Word. Nah, ini pada bab 1 ada pengenalan Microsoft Word 2013. Nah, jadi Microsoft Word ini adalah salah satu software papan atas yang ditujukan untuk urusan pembuatan dan pengetikan naskah maupun laporan. Jadi kalau misalnya kalian mau ngetik laporan, naskah, pergilah ke Microsoft Word gitu. Di sini juga ada gambar dari Microsoft Word ya. Nanti bisa dilihat. Di sini juga cara untuk menjalankan program Microsoft Word 2013. Nah, nanti kalian bisa lihat ya di PPT saya ini. Nah, jadi di sini juga saya akan mengenalkan macam-macam menu bar pada Microsoft Word, juga fungsi-fungsinya itu kan. Di sini ada tab home, menu barnya ada yang pertama tab home. Nah, di dalam tab home itu sudah terdapat clipboard, font, paragraph, styles, dan editing. Nah, jadi apa sih fungsi dari clipboard ini? Nah, di dalam clipboard ini juga ada copy, cut, paste, format painter. Nah, jadi di dalam bagian-bagian itu terdapat bagian-bagian lainnya di dalam satu bagian itu. Misalnya clipboard nih, group pada tab home. Nah, tapi dalam clipboard ini ada juga copy. Ini berfungsi untuk duplikat atau menyalin tulisan dari satu tempat ke tempat lain gitu. Nah, ada cut juga. Ini sama seperti copy, hanya saja ini cutnya akan hilang gitu. Nah, ada paste juga yang berfungsi untuk meletakkan gambar, juga format painter, mengubah painter, itu fungsinya. Dan ada juga font, ini itu bisa kita gunakan untuk mengganti-ganti jenis huruf yang kita suka ya, seperti bold, atau kalau kalian mau tulisannya lebih tebal tuh bold, kalau misalnya mau miring italic gitu kan. Terus juga underline, structure, juga subscript, superscript, kalian bisa gunakan font itu. Nah, untuk di font ini juga merubah warna huruf juga ada ya. Mau warna hurufnya mau hitam, putih. Tapi kebanyakan dari kita pasti menggunakan yang hitam kan, juga font yang kita suka, warna font yang kita suka. Nah, di dalam paragraf ini juga ada bagian-bagiannya, banyak sekali kan, juga memiliki fungsi tertentu. Misalnya dalam paragraf nih ada line text, itu pengaturan format paragraf. Juga ada line spacing, mengatur jarak dalam sebuah paragraf. Ada juga shading, memberikan shading pada tulisan. Juga ada border. Icon ini biasanya ini paling efektif. Kalau untuk mau mengatur-ngatur tabel, kalian bisa menggunakan border. Nah, juga ada bullet atau numbering. Numbering ini bisa membuat opsi bullet atau
penomoran ya, kalau ya penomoran. Nah, ada multi level lists, ini juga penomoran, tulisan bertingkat yang diatur secara otomatis. Nah, ada juga decrease atau increase indent, ini melakukan pergeseran baris kedua paragraf, contohnya ke kiri, ke kanan. Gunakanlah ini decrease atau increase. Ada juga sort untuk menyortir data, ada show atau head paragraph. Nah, jadi tuh banyak. Nah, ada juga styles, ini untuk mengatur styles huruf yang sudah tersedia template-nya ya. Nanti kita tinggal pakai juga, nggak usah manual gitu kan, karena udah ada template dalam styles ini. Juga ada editing. Dalam editing ini ada find, replace, select, pokoknya find ini berfungsi untuk mencari kata atau kalimat agar cepat ditemukan. Juga berfungsi, replace ini juga berfungsi untuk merubah kalimat atau huruf secara otomatis. Dan select ini juga sama dengan block atau menandai kata. Nah, juga ada tab insert. Di dalam tab insert ini juga ada bagian-bagiannya ya, seperti pages, tables, illustration, apps, media, links, comments, header, dan footer. Dalam page ini juga ada insert cover page, insert blank, page break, ada juga tables, ini membuat atau menginsert tabel. Ada juga illustration. Dalam illustration ini terdapat picture, clip art, space, shapes, smart art, and card. Nah, jadi itu banyak ya picture ini untuk menyisipkan gambar ya. Mau menambahkan gambar ke dalam Microsoft Word, ya gunakanlah picture kan, clip art untuk menyisipkan gambar juga dalam bentuk clip art. Juga ada shapes, ini membuat berbagai macam bentuk 2 dimensi seperti kotak, garis, lingkaran. Apps juga berfungsi menyisipkan sebuah aplikasi. Media berfungsi untuk mencari dan menambahkan video dari web atau sumber-sumber online lainnya ya. Nah, juga links berfungsi untuk memberikan link pada tulisan. Juga comments, nanti itu ada bagian-bagiannya. Juga ada teks, simbol, teks itu kan, dan simbol untuk menambahkan simbol-simbol lainnya. Nah, yang ketiga nih, tab design. Ini banyak ya, ada themes, document formatting, colors, font. Jadi themes ini mengatur atau menerapkan tema pada dokumen. Dokumen formatting ini menerapkan gaya bentuk dokumen dengan mengklik salah satu dari pilihan yang ada. Colors itu untuk mengubah warna yang ingin kalian pakai. Kalau font untuk mengubah jenis huruf yang kalian pakai. Udah saya jelaskan kan tadi, juga ada di tab home. Ada pack background juga dalam tab design. Nah, juga ada tab page layout. Ini juga ada di dalam page setupnya, ada margin, orientation, ada size, columns, line numbers, hyphenation, dan ada juga paragraf yang di dalamnya ada indent, spacing, dan ada juga arrange yang di dalamnya ada position, bring forward, and send backward. Pokoknya itu banyak nanti fungsi-fungsinya. Margins itu untuk mengatur teks halaman dokumen, juga orientation untuk mengatur posisi kertas, size itu untuk mengatur ukuran halamannya, columns untuk mengatur jumlah kolom teks, dan untuk line numbers untuk mengatur kontinuitas nomor baris teks. Nah, di sini juga ada tab references. Di sini juga ini digunakan untuk memberikan referensi atau rujukan yang berkaitan dengan dunia pembukuan, membuat daftar isi, serta gambar atau tabel atau footnote dan endnote gitu.
Nah, terdapat juga bagian-bagiannya seperti table of contents, phonics, citation, and bibliography. Di sini juga di dalam table of contents itu terdapat a text, ada up the table. Di dalam phonics itu ada insert phonics, next footnote, dan soft notes. Nah, di dalam citation dan bibliography itu ada insert, citation, meaning, source, style, bibliography. Itu untuk menyisipkan daftar pustaka ya ke dalam Microsoft atau file dokumen yang aktif. Nah, ada juga type mailings. Ini digunakan untuk sebuah surat massal dengan format tulisan yang sama, akan tetapi mempunyai data yang berbeda di setiap surat. Bisa dilihat itu juga di dalam tape mailings itu ada bagian-bagiannya juga seperti create, start, mail, merge, write and insert files, ada preview results, finish. Di dalam create itu juga ada bagian-bagiannya serta juga fungsinya seperti envelopes, itu untuk membuat atau membentuk amplop. Nah, Start Mail ini untuk membuat surat formulir yang ingin mencetak atau mengirim lewat mail. Nah, ada juga write, insert write ini di dalamnya udah ada highlight, address, blog, greeting line. Itu udah greeting line itu memberikan garis bawah pada nama dokumen. Ada juga tab review. Ini tuh berfungsi untuk mereview ya atau mengkaji ulang naskah seperti mengecek ejaan, mengubah bahasa, translasi bahasa, menyematkan komentar dan sebagainya. Ada juga tab review. Setelah tab review ada juga tab view. Itu digunakan untuk menampilkan atau mencetak pada dokumen, mengatur ukuran cetakannya. Di dalam tab view ini juga ada 5 grup, yaitu view, show, zoom, window, macros. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dari macam-macam menu bar ini pada Microsoft Word yang perlu kita ketahui karena itu bisa membantu kita dalam membuat sebuah naskah atau laporan pada Microsoft Word. Nah, jadi di sini juga ada macam-macam shortcut dan fungsinya. Di PPT sudah saya cantumkan fungsinya, seperti misalnya tombol V1 itu membuat panduan Microsoft Word. Jadi udah lengkap saya buat dari shortcut 1 tombol, shortcut 2 tombol, dan banyak lagi fungsi-fungsinya. Sangat banyak ya. Oke. Ini nanti kalian bisa lihat di PPT karena sudah saya cantumkan beserta juga fungsi-fungsinya. Di sini juga ada cara menyimpan lembar kerja. Pasti udah nggak asing lagi nih cara menyimpannya kan, padahal mudah, tapi banyak masih yang belum tahu cara menyimpan lembar kerja pada Microsoft Word. Nah, nanti kalian tinggal klik Ctrl tambah S aja. Pada jendela Microsoft Word, klik pada Office button kemudian Save menggunakan Ctrl tambah S. Juga yang kedua, klik Office button kemudian pilih Save, maka akan muncul kotak dialog seperti pada gambar. Ini gambarnya bisa kalian lihat di PPT saya. Nah, yang ketiga, tentukan lokasi penyimpanan, kemudian ketikkan nama file. Kalian bisa klik nama file kalian tuh apa untuk menyimpan lembar kerja pada Microsoft kalian tuh, biar bisa dengan mudah dicari. Nah, di sini juga saya menjelaskan mengcopy. Pasti udah nggak asing dong ya, tapi mengcopy atau menyalin teks ini ya pasti mudah dong ya kan. Tinggal Ctrl tambah C, blok kata dulu,
urutannya tuh blok kata dulu atau kalimat yang akan di copy, terus gunakan tombol kombinasi yaitu CTRL tambah C, dan letakkan kursor pada tempat yang akan diletakkan hasil kopiannya, terus dan gunakanlah tombol kombinasi dari CTRL tambah V ini. Juga ada cut atau memindahkan teks, itu yang pertama langkahnya blok teks yang akan dipindahkan. Blok dulu, gunakan tombol kombinasi yaitu CTRL tambah X. Nah, tentukan tempat yang dituju untuk menaruh teks yang sudah di-cut tadi. Nah, gunakanlah tombol kombinasi CTRL tambah V. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan mengenai Microsoft Word 2013 ini. Semoga apapun yang saya jelaskan kita semua dapat mengerti dan dapat mempelajari, memahaminya lebih dalam dan lebih rinci lagi, supaya kita sama-sama tahu betapa pentingnya teknologi di zaman sekarang. Penting sekali untuk mengenal komputer lebih dalam di zaman yang semakin udah serba digital sekarang ini. Baik, terima kasih. Saya Nia Denti Sungguh. Saya pamit undur diri. Terima kasih untuk kita semua.